Baik, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, selamat datang kembali di OASI Pembelajaran. Kali ini kita akan membahas beberapa miskonsepsi tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar. Pertama sekali, mari kita menjelaskan bahwasanya di dalam platform Merdeka Mengajar itu ada dua hal yang kita laksanakan, yaitu berupa praktik kinerja, kemudian pengembangan kompetensi. Jadi kalau praktek kinerja, itu dasar kita atau inputnya adalah rapor pendidikan dan skala prioritas yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Jadi bisa mengambil dari rapor pendidikan yang disarankan. Kemudian prosesnya merupakan siklus pendekatan praktek kinerja yang mulai dari diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi, usaha dan evaluasi tindak lanjut. Ini yang berkolaborasi antara guru dan kepala sekolah. Kemudian outputnya penilaian terhadap hasil refleksi, upaya belajar, pemanfaatan dan sebagainya. Kemudian outcome-nya dia berdampak nanti kepada rapor pendidikan. Nah, kemudian satu hal lagi adalah pengembangan kompetensi, yang inputnya merupakan refleksi kompetensi bagi guru-guru. Sebenarnya di platform Merdeka Mengajar itu sudah ada instrumen ini, fitur ini, maka sebaiknya guru melakukan refleksi kompetensi dulu, dari kompetensi apakah pedagogik, profesional, sosial, dan sebagainya. Kemudian ada tentang minat dan aspirasi karir pegawai. Kemudian prosesnya apa? Pelaksanaan dan unggah bukti fisik kegiatan pengembangan kompetensi. Ya nanti misalnya kita mengadakan pelatihan, lokakarya, ataupun dalam kombel dan sebagainya. Kemudian outputnya berupa pencapaian 32 poin yang direncanakan. Nah kemudian outcome terdampaknya sebenarnya adalah peningkatan kesiapan guru dalam jenjang jabatan, istilahnya UKKJ ya, ataupun UKOM dan sebagainya. Jadi sebenarnya dua kegiatan ini sangat berbeda Bapak Ibu. Kalau untuk praktek kinerja tujuannya untuk saat ini, yang tujuannya untuk perbaikan rapor pendidikan di satuan pendidikan kita. Kemudian kalau kompetensi ini tujuannya adalah untuk kesiapan Bapak Ibu dalam melaksanakan uji kompetensi, misalnya itu untuk jabatan fungsional, naik pangkat, atau pindah dari guru menjadi pengawas dan sebagainya. Itu salah satu dasarnya Bapak Ibu. Jadi dua hal yang berbeda sebenarnya. Kegiatan di PMM itu yang berupa praktik kinerja yang dipilih dari 8 indikator yang disarankan oleh Kemendikbud. Kemudian pengembangan kompetensi itu juga hal yang berbeda, yang lain. Baik, kita lanjut. Nah, setelah itu baru kita bahas tentang beberapa miskonsepsi dalam PMM yang lain. Pertama, dari sisi konsep sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Pengelolaan kinerja fokus pada peningkatan praktik kinerja dengan mempertimbangkan pengembangan kompetensi yang dilengkapi dengan dokumen akuntabilitas. Jadi inilah yang dinamakan dengan pengelolaan kinerja ini Bapak Ibu. Jadi dia fokus pada praktik kinerja yang sesuai yang kemarin yang dipilih oleh guru, satu kegiatan dari 8 kegiatan yang ada. Dan pengembangan kompetensi hanya sebagai pertimbangan. Kalau dilihat nanti dari hasilnya, praktik kinerja itu adalah 70% bobotnya, sedangkan yang sisanya itu adalah pengembangan kompetensi. Seperti ini kita lihat tahapan-tahapannya. Bapak Ibu sudah mulailah dengan diskusi persiapan dalam hal perencanaan ya, mungkin di bulan Januari ataupun Februari ini. Nah ini dilakukan oleh guru bersama kepala sekolah. Kemudian nanti pada tahap selanjutnya adalah observasi kinerja. Kemudian diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, sampai refleksi tindak lanjut. Kalau ini sudah selesai baru penilaian kinerja, kemudian penetapan predikat kinerja. Jadi dilihat dari warnanya. Nah, jadi kalau yang warnanya agak ini dilakukan oleh kepala sekolah dan setujui oleh atasan ya. Kemudian kalau yang warnanya agak abu-abu ini dilakukan oleh pegawai ataupun guru.
Nah, ini juga ada rentang waktunya, timelinenya. Jadi misalnya untuk kegiatan A itu di bulan Februari, diskusi persiapan. Kemudian pada bulan Maret ini B dan C. Jadi sudah bisa observasi kinerja. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah sudah bisa mengobservasi guru-gurunya ke dalam kelas. Nanti di April adalah upaya tindak lanjut. Nah, ini kira-kira sampai nanti di bulan Juni itu adalah refleksi tindak lanjutnya, kemudian penilaian kinerjanya, kemudian penetapan predikat. Dan itu nanti terulang lagi di bulan Juli sampai bulan Desember. Nah, kemudian juga ini bisa juga dilihat Bapak Ibu bahwasanya sebenarnya yang didominankan itu adalah praktek kinerjanya. Sedangkan untuk pengembangan kompetensi itu adalah sisa atau 30% dari bobot yang ada seperti sini. Jadi, yang dinilai itu Bapak Ibu bukan ketika observasi kinerjanya, tapi adalah upaya refleksi, kemudian upaya belajar dan perubahan prakteknya. Nah, jadi yang dinilai itu adalah ketika Bapak Ibu melakukan diskusi tindak lanjut, nah, kemudian ada upaya dan refleksi tindak lanjut. Nah, ini yang dinilai oleh kepala sekolah C dan E, ataupun D pun bisa diobservasi juga oleh kepala sekolah. Jadi bukan pada saat kepala sekolah masuk ke dalam kelas mengobservasi Bapak Ibu dalam pembelajaran, di situ dinilai, bukan. Jadi sebenarnya dinilai adalah upaya diskusi tindak lanjutnya dan refleksi tindak lanjutnya Bapak Ibu. Jadi ketika kepala sekolah mengobservasi guru di dalam kelas, itu adalah hanya sebagai sumber data bahwasanya ada permasalahan-permasalahan yang perlu ditindaklanjuti dan bukan menilai di waktu itu Bapak Ibu. Jadi yang menilai itu hanya diskusi tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut. Nah, ini juga perlu dipahami oleh kawan-kawan guru, jangan sampai salah menganggap bahwasanya yang ketika observasi atau supervisi dilakukan oleh kepala sekolah ke dalam kelas di situ dinilai. Kemudian seperti siklus ini bisa kita lihat seperti ini Bapak Ibu. Jadi kan ada 5 kegiatan ya. Kalau diskusi persiapan, upaya meluruskan perilaku, praktik perilakunya, pelajari jadwal dan sebagainya. Ini disepakatilah antara guru dan kepala sekolah. Kemudian habis itu baru observasi yang dilakukan kepala sekolah. Jadi di sini disebutkan hanya sebagai dasar kinerja atau baseline. Kalau tanpa ada observasi, kita tidak tahu seperti apa kemampuan guru-guru kita sesuai dengan kinerja yang ditentukan kemarin gitu ya. Jadi upaya sebenarnya ini adalah diskusi tindak lanjutnya, kemudian upaya tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut. Di sinilah nanti akan ada penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi mohon kepada para guru dan kepala sekolah jangan sampai ada miskonsepsi lagi bahwasanya ketika kepala sekolah masuk dalam kelas disitulah dilakukan penilaian. Terus miskonsepsi yang kedua adalah sekarang banyak guru-guru itu mengambil sertifikat dengan mengikuti berbagai kegiatan webinar dan sebagainya. Malah sampai ada guru-guru yang meninggalkan kelas sehingga berdampak terhadap pembelajaran di kelas. Sebenarnya bukan itu yang diharapkan oleh Kemendikbud Bapak Ibu. Jadi seharusnya angka kredit dapat itu penerimaan pendidikan kerja itu bukan dari jumlah sertifikatnya, tapi adalah nanti penilaian oleh atasan selaku kepala sekolah. Apakah dia di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi atau di bawah. Itu sebenarnya poinnya Bapak Ibu. Bukan dari jumlah sertifikat yang Bapak Ibu kejar dan sebagainya. Kalau itu esensinya berarti sama dengan paradigma kita ketika naik pangkat di sebelum-sebelumnya Bapak Ibu. Coba kita lihat. Nah, seperti ini kira Bapak Ibu. Jadi besaran angka kredit tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah kegiatan dilaksanakan. Jadi yang dinilai apa gitu ya. Jadi ekspektasi pimpinan lah. Jadi nanti hanya penentu koefisiennya saja Bapak Ibu. Kalau dia sangat baik 150% pengalinya, kalau dia baik 100 cukup 75. Nah, ini contohnya misalnya guru ahli muda. Dia sangat baik, maka pengalinya adalah 150, maka dapatlah kreditnya. Jadi bukan berdasarkan jumlah poin-poin dari sertifikat yang Bapak Ibu kejar selama pelatihan, webinar, dan sebagainya. Jadi semuanya itu berpulang kepada penilaian oleh kepala sekolah. Nah, seperti yang kita lihat di sini,
Nah, jadi kalau kita kan diminta minimal 32 poin per semester Bapak Ibu. Jadi kalau dia kecil 30 poin itu ekspektasi, kalau dia 32 poin sesuai ekspektasi, kalau di atas 32 poin maka disebut juga di atas ekspektasi. Itu sebenarnya yang dinilai. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya uh, setiap semester itu misalnya di atas ekspektasi, maka bisa saja 3 tahun itu sudah bisa naik pangkat. Dan nanti sebenarnya untuk kenaikan pangkat akan ada lagi uji kompetensi. Sebenarnya yang pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu lakukan sekarang itu sebagai bekal Bapak Ibu nantinya untuk melaksanakan uji kompetensi, bukan dinilai dari poin-poinnya tadi Bapak Ibu. Jadi karena naik pangkat, mau kita menjadi pengawas dari guru itu juga harus laksanakan uji kompetensi sesuai dengan Permenpan RB Bapak Ibu. Kemudian miskomisi selanjutnya adalah jadi pengembangan kompetensi digunakan mempersiapkan guru meraih karir, kenaikan pangkat dan jabatan sebagainya. Jadi pengembangan kompetensi ini itu tadi yang kami sebutkan tujuannya adalah untuk mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk meraih karir, bisa naik pangkat atau pilihan karir lain dari guru menjadi pengawas dan sebagainya sesuai dengan minat dan termasuk realistis kegiatan-kegiatannya Bapak Ibu. Jadi bukan untuk mencari sertifikat seperti yang dijelaskan tadi Bapak Ibu. Jadi adalah untuk mempersiapkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu persiapan nanti uji kompetensi. Nah seperti ini. Jadi sebenarnya kan banyak kegiatan yang bisa Bapak Ibu susun di RHK-nya. Nah, misalnya ada observasi kinerja dan sebagainya. Bisa dilihat seperti ini sampai ada koleksi akademik dan sebagainya, mengambil S2, S3 dan sebagainya Bapak Ibu. Ini ada 12 macam ya RHK yang bisa dilakukan oleh guru dan juga ada bukti dukung dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, jadi ini contohnya kira-kira. Karena kalau kita lihat tadi, kalau kita untuk pengembangan kita selaku guru di pengembangan kompetensi itu, kalau kita bagi misalnya ini contohnya ada salah satu guru misalnya dia melakukan kompetensi melalui peran sebagai peserta praktek baik di komunitas belajar, dapat poin 2 kegiatan 8 poin. Jadi kalau dihitung 2 jam misalnya satu kali di Kombel itu 4 jam. Kalau dihitung dalam satu semester maka dia 40 jam satu semester atau 7 jam per bulan atau per minggunya 1,6 jam per minggunya. Nah, itu bisa direncanakan di sini sebenarnya Bapak Ibu yang dikejar bukan sertifikatnya. Nah, terus bisa juga ini simulasinya seperti ini. Nah, ini bisa jadi 1,3 jam per minggu. Jadi tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu atau merasa memberatkan kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang di PMM ini Bapak Ibu. Ataupun ini yang paling kecil Bapak Ibu. Di sini guru hanya melakukan sebagai peserta berbagi praktek baik. Jadi Bapak Ibu hanya peserta saja, ada kawan-kawannya berbagi praktek baik di Kombel. 4 kali kegiatan saja Bapak Ibu sudah dapat 16 poin. Kemudian misalnya sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu menjadi diobservasi oleh kawan-kawan sejawat. Misalnya dalam satu mata pelajaran ada 3 guru, nah Bapak Ibu berpartisipasi dalam kegiatan itu bergantian, misalnya diobservasi kayak lesson study lah istilahnya. Nah, 2 kegiatan saja Bapak Ibu udah 16 poin. Nah, jadi hanya 2 kegiatan aja dilakukan dalam satu semester, itu sudah bisa 32 poin. Dan tidak perlu Bapak Ibu mencari webinar, pelatihan, mendapatkan sertifikat kalau contoh kegiatan yang sederhana ini. Nah, itu kira-kira gambaran-gambaran yang bisa Bapak Ibu lakukan waktu perencanaan Bapak Ibu. Jadi mohon di perencanaan itu betul-betul dipertimbangkan apa yang akan dilakukan. Itu contohnya Bapak Ibu untuk kompetensi. Baik Bapak Ibu, untuk miskompetensi yang selanjutnya yaitu seharusnya konsepnya penilaian fokus pada peningkatan praktik kinerja pada bagian diskusi tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut. Jadi kalau ini berdasarkan siklus yang sudah kita pahami bersama, bahwasanya ada beberapa siklus untuk penilaian kinerja itu dimulai dari persiapan, observasi oleh kepala sekolah, kemudian diskusi tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya penilaian itu bukan pada saat observasi kinerja,
tapi adalah ketika tindak lanjut, diskusi lanjutnya dengan kepala sekolah dan refleksi tindak lanjutnya. Apa kira-kira yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan hasil observasi. Jadi ini juga yang sebenarnya yang kalau kita bahas di awal tadi, bahwasanya alur kegiatan penilaian kinerja sama pengembangan kompetensi itu berbeda Bapak Ibu. Karena di sini juga untuk refleksi tindak lanjutnya nanti akan ada pengembangan diri, misalnya menggunakan PMM dan sebagainya juga berdasarkan observasi kinerja yang masih kurang. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu yang jangan ada miskonsepsi pula bahwasanya ketika observasi kinerja inilah dilakukan penilaian. Padahal bukan, itu hanya sebagai timeline atau baseline ya, sebagai dasar bagi kita untuk melaksanakan tindak lanjut baik itu dari diskusi maupun refleksinya. Kemudian, nah ini aspek yang dinilai pada praktik kinerja itu sebenarnya Bapak Ibu seperti ini. Misalnya upaya refleksinya apa gitu ya. Jadi ada 3 variabel nih yang dinilai pada saat diskusi tindak lanjut. Misalnya upaya refleksinya misalnya bagaimana upaya pegawai melakukan refleksi untuk menyadari tantangan dalam peningkatan kinerjanya. Kemudian apakah pegawai menjelaskan tantangan yang dihadapinya, kemudian apakah pegawai mengakui kelemahan dirinya yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi dan sebagainya. Inilah kunci-kuncinya ketika refleksi yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Kemudian, nah apa upayanya, upaya pelajarinya ya, menguasai kompetensi tersebut, apakah melakukan apa misalnya peningkatan kompetensi melalui ikut pelatihan mandiri di PMM atau yang lain dan sebagainya. Kemudian apakah pegawai menyelesaikan upaya tindak lanjutnya telah disepakati atau bahkan menerapkan hasil upaya tindak lanjutnya. Nah ya kira-kira gimana? Kemudian juga perubahan praktiknya. Ada nggak setelah ada upaya, kemudian berubah nggak dalam pembelajarannya terhadap hal-hal yang tadi yang sudah disepakati gitu ya? Apakah diterapkan dalam pembelajarannya dibandingkan sebagainya Bapak Ibu? Ini kira-kira yang aspek-aspek yang akan dinilai oleh kepala sekolah ketika diskusi dan upaya refleksi tindak lanjut. Nah ini bisa juga seperti ini Bapak Ibu, pengenaan penilaian kinerja kepala sekolah itu ya, upaya menunjukkannya seperti apa, memperbaikinya bagaimana, evaluasinya bagaimana dan sebagainya. Nah kemudian juga ini bisa juga sebagai dasar kita bahwasanya refleksi itu seperti apa, aktivitasnya, upaya belajarnya, perubahan perilaku yang dari aktivitas tadi, misalnya observasi kinerja mana. Kepala sekolah akan melihat bagaimana perubahan praktek kinerja yang ditunjukkan oleh pegawai dari waktu ke waktu yang berdampak pada kualitas pembelajaran di kelas atau satuan pendidikan dibandingkan batas dasar pembelajaran dan sebagainya. Jadi inilah kira-kira Bapak Ibu yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Nah ini sama juga Bapak Ibu, hampir sama ya, perubahan praktek juga yang akan dilihat. Nah kemudian ini contohnya, ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu. Ketika nanti sudah selesai, maka hasil penilaian kinerja itu seperti ini. Misalnya ini guru ini, hadirnya ada, kemudian sampai dikumpulkan KOSP misalnya, kemudian skor perilaku kerja 80. Kemudian dari perilaku kerja ini, maka kepala sekolah menilai itu termasuk di atas ekspektasi misalnya. Kemudian kalau dia hasil kinerjanya nah, seperti ini Bapak Ibu misalnya tidak ada apa bagus dan sebagainya misalnya 90 dan di atas juga nanti predikatnya akan sangat baik. Jadi inilah yang akan diberi penilaian oleh kepala sekolah untuk semua guru yang di bawah bawah bimbingan dari kepala sekolah tersebut. Jadi inilah contoh dari hasil evaluasinya nanti. Jadi harapannya dengan berbagai miskonsepsi yang terjadi di lapangan dengan mendengarkan ataupun mempelajari dari tayangan kami ini, mudah-mudahan Bapak Ibu baik itu kepala sekolah maupun guru bisa menyesuaikan ataupun kembali mengikuti aturan-aturan yang berlaku yang seharusnya kita laksanakan dalam pengelolaan kinerja kita melalui PMM. Semoga hasil dari tayangan kami ini menjadi dasar Bapak Ibu untuk merubah atau merevisi dan menjadikan dasar untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Salam dari Awasi Pembelajaran.